Untuk learning points yang akan kita pelajari hari ini, pertama adalah tulang-tulang penyusun ekstremitas superior, itu tulang apa aja, kemudian ototnya, persendian, sama bagaimana sistem gerak anggota gerak atas. Itu. Anggota gerak atas ini biasanya meliputi daerah lengan, bahu, lengan atas, lengan bawah, kemudian telapak tangan, dan jari-jarinya juga termasuk. Jadi tulang ekstremitas atas itu alat gerak yang ada di bagian atas. Kalau yang di bagian bawah itu mulai dari panggul, kemudian paha, kaki, sampai ke telapak kaki. Nah, itu yang bawah. Kalau yang kita pelajari di sini yang atas. Nah, ini mungkin semacam bagannya, kira-kira bagaimana sih pembagian dari anggota gerak ekstremitas di superior. Nah, ekstremitas superior itu bisa dibagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu bagian tulang bahu atau yang biasa dikenal dengan regiodeltoid, dan juga di bagian tulang anggota badan bebas. Tulang anggota badan bebas itu yang bergerak, jadi dia yang fungsinya nanti adalah untuk aktivitas keseharian. Kalau tulang bahu atau tulang daerah bahu ini yang bagian tempat melekatnya si tulang anggota gerak bebas ini. Nah, yang pertama dari tulang bahu atau regiodeltoid. Regiodeltoid itu bisa dibagi jadi dua tulang, jadi ada dua tulang yang kalau mereka itu menjadi satu, dan persatuan antara dua tulang ini kita sebut dengan regiodeltoid. Itu ada os clavicula dan os scapula. Lalu di pembagian yang kedua, di tulang anggota gerak bebas, ini kita bisa bagi jadi 4 bagian, yaitu humerus. Os humerus, os itu di sini artinya tulang ya. Os atau ostium itu artinya tulang. Os humerus, os radius, os ulnae, dan ossa manus. Di sini ossa, kenapa kok ossa? Karena ossa ini adalah gabungan dari beberapa banyak tulang. Makanya dia disebutnya ossa. Kalau os di sini dia cuma satu. Os ulna, berarti tulang ulna itu hanya ada satu. Gitu. Nah, ossa manus sendiri nanti dibagi jadi 3. Ada ossa carpalia, ossa metacarpalia, sama ossa digitorum manus. Gitu. Nah, nanti detailnya seperti apa sih bentukan tulang ini akan kita pelajari seiring dengan berjalannya slide ini. Nah, ini kurang lebih pembagiannya secara garis besarnya. Yang pertama kan ada dibagi jadi 2 tuh, ada yang deltoid sama ada yang anggota badan bebas. Kan paling atas ini, 2 yang teratas ini adalah clavicula dan scapula. Clavicula itu tulang selangka. Ya, jadi kalau misalnya dari depan kelihatan tulang selangka yang mengarah ke dada, yang menonjol biasanya di dekat leher, nah itu namanya clavicula. Clavicula itu bersambungan dengan tulang scapula membentuk bahu. Jadi bahu kita tuh tersusun dari 2 tulang, yaitu clavicula dan scapula. Nah, scapula ini tulang apa? Scapula itu tulang belikat. Jadi kalau misalnya kalian pegang punggung yang dekat dengan bahu, di situ ada kayak tonjolan tulang. Nah, itu tulang scapula itu di situ. Nah, clavicula dan scapula di sini, clavicula melekat pada scapula, mereka ini akan membentuk struktur bahu. Jadi clavicula yang bagian sini, bagian yang ujung ini, dia melekat dengan scapula, sedangkan bagian yang depan itu melekat dengan tulang dada atau sternum. Jadi clavicula itu bisa melekat membentuk struktur bahu salah satunya karena dia berikatan dengan scapula, dan di bagian depannya ini dia juga berikatan dengan tulang dada atau sternum. Nah, tapi yang termasuk bagian ekstremitas yang membentuk itu adalah clavicula dan scapula. Gitu. Nah, kemudian di bagian yang anggota gerak bebas. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan, bagian bahu itu bagian tempat melekatnya sih bagian tangan secara keseluruhan ini. Gitu. Jadi bagian anggota gerak bebas, yang bagian ekstremitas atas yang bebas itu adalah dari atas. Di sini ada namanya humerus atau lengan atas. Jadi karena kita kan biasanya membaginya lengan tuh jadi 2, lengan atas sama lengan bawah. Lengan atas tuh dari bahu sampai siku, lengan bawah dari siku sampai ke telapak tangan. Nah, kalau lengan atas itu namanya humerus. Dia ada 1 tulang, bagian yang atas ini melekat dengan scapula, bagian yang bawah ini melekat dengan tulang penyusun lengan bawah. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke bawah lagi. Setelah tulang humerus itu di bagian sini pertemuannya kan ada siku. Kemudian setelahnya ini ada 2 penyusun tulang untuk lengan bawah. Kalau lengan atas ini dia cuma 1 tulang gini aja. Tapi kalau lengan bawah ini dia terdiri dari 2 tulang.
Ada tulang radius dan tulang ulna. Hasta dan mengumpil. Kalau misalnya mungkin di waktu SMA teman-teman pernah belajar tentang anatomi tangan, tapi kalau bahasa Latinnya itu adalah radius dan ulna. Nah, gimana caranya bedain radius sama ulna? Kadang ini yang suka ketukar-tukar kalau misalnya nanti ujian anatomi, kemudian ada dua tulang di bagian ekstremitas, itu kadang sampai sekarang pun kadang aku masih suka ketukar-tukar. Tapi yang bisa menjadi patokan mana yang radius, mana yang ulna, kalau dilihat dari ukuran, tulang radius itu dia lebih tebal, dia lebih besar. Sedangkan kalau tulang ulna itu dia lebih tipis. Tapi kan kalau misalnya kita megang tangan kita langsung, atau misalnya mungkin nanti kita meriksa pasien, kemudian pasien ini yang patah tulang radius atau tulang ulna, misalnya gitu ya. Misalnya kita datangan pasien patah tulang, terus yang ditanyakan ini yang patah tulang mana, radius atau ulna. Kadang kita nggak bisa merasakan kalau misalnya di pasien langsung yang memang tulangnya tertutup kulit. Nah, membedakannya yang menjadi patokan bisa dari jari. Jadi dilihat di sini ini jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kalau radius itu yang di bagian lurus dengan ibu jari. Kalau ulna itu bagian yang lurus dengan jari kelingking. Gitu. Jadi kalau radius itu ibu jari, ulna itu kelingking. Nah, biasanya daerah radius ini juga yang menjadi patokan kita nanti kalau mau mengukur denyut nadi pasien. Jadi denyut nadi pasien yang diukur di tangan itu. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mengukur heart rate atau denyut nadi pasien itu kan biasa kita memegang di daerah sini. Kemudian kalau misalnya ditekan, mungkin teman-teman bisa lihat tanganku ya di kamera. Ini kalau misalnya kita tekan, nanti kerasa denyutnya di situ. Nah, di sini yang biasa yang menjadi patokan adalah di daerah radius, di dekat dengan ibu jari. Nah, itu yang bisa menjadi anatomical landmark juga. Oke, itu untuk lengan bawah. Nah, lengan bawah ini dia ada dua tulang, tapi dua tulang ini bukan tulang yang terpisah ya. Jadi mereka sama-sama menyatu. Nah, dua tulang ini menyatu di tulang humerus. Jadi di sini ada persendiannya gitu. Jadi persendiannya tulang humerus itu ditempelin sama dua tulang, yaitu radius dan ulna. Kemudian di bagian yang bawah dekat dengan telapak tangan, ini radius sama ulna itu sama-sama menempel membentuk pergelangan tangan. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat gini ya, kalau misalnya lihat tanganku, ini di bagian sini ada bagian yang menonjol. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman rasakan juga di tangannya sendiri, di bagian pergelangan tangan itu ada bagian yang menonjol. Nah, itu adalah tulang ulnanya. Gitu. Nah, terus nah, oke, tiba aku lagi ya. Nah, oke. Nah, osakarpalia. Ini aku off cam aja deh biar enggak. Oke, osakarpalia itu dia masih membentuk bagian dari telapak tangan, tapi dia masih belum masuk ke ruas jari. Baru setelah osafalange nanti dia membentuk ruas-ruas jari. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belajar juga waktu SMA, tulang-tulang jari itu dia nggak terbentuk, misalnya satu jari telunjuk ini dia nggak terbentuk dari satu tulang yang lurus, tapi dia terbentuk dari beberapa gabungan tulang. Makanya kenapa jari itu bisa bergerak. Gitu bisa dibayangkan ya, kalau misalnya jari ini satu lurus, dia geraknya cuma gini-gini aja, tapi dia nggak bisa nekuk gini. Nah, di situ yang membedakan, yang menyusun struktur tulang jari itu seperti itu. Jadi di antara ruas-ruas tulang itu juga ada persendiannya. Nah, itu untuk gambaran dari ekstremitas atas secara keseluruhan. Nah, sebentar lagi kita akan bahas lebih spesifik, masuk satu-satu ke per tulang-tulang ini. Jadi nanti di setiap tulang itu akan ada struktur-struktur, ada nama-namanya juga. Dan dari setiap lekuan, setiap benjolan, tonjolan yang ada di tulang-tulang ini itu semuanya punya nama dan dia punya arti. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, ini ada terminologi yang nanti akan sering
muncul seiring dengan kita membahas bagian-bagian tulang itu. Nah, terminologi ini kemarin waktu di kelas yang osteologi atologi juga sempat aku mention juga. Di sini sebenarnya terminologi ini bukan benar-benar terminologi yang harus benar-benar kalian hafal di luar kepala. Tapi memang bagian-bagian tulang, bagian-bagian yang ada di dalam terminologi ini itu, kalau misalnya teman-teman ngerti artinya, akan lebih mudah untuk menghafalkan. Jadi kadang itu nama yang diberikan ke satu struktur di sebuah tulang atau di anatomi apapun itu dinamakan berdasarkan arti atau fungsinya mereka itu apa. Gitu. Nah, kalau misalnya tahu terminologi ini tuh artinya apa, bisa lebih mudah nanti kita mau mendeterminasi ini bagian apa, menentukan ini bagian apa, kayak gitu. Nah, nanti mungkin yang akan sering muncul tuh ada tuberositas, tuberkulum. Tuberositas itu tonjolan kasar, tuberkulum itu tonjolan kecil. Terus nanti juga akan ada kaput, kaput itu artinya kepala, kapitulum itu artinya kepala yang kecil. Kemudian nanti ada juga kolum, kolum itu kolum COLLUM, nanti akan ketemu juga. Kalau kolum itu artinya leher. Kalau kepala itu kaput, kolum itu leher. Jadi di sini yang dimaksud kepala leher itu bukan benar-benar literally kepala leher kita, bukan ya. Tapi bagian tulang itu ada bagian kepalanya, ada bagian lehernya. Nah, ada istilahnya untuk itu. Kalau yang bagian kepala dari tulangnya namanya kaput, bagian leher dari tulangnya namanya kolum, kayak gitu. Terus ada juga nanti fovea. Fovea itu seperti lekuan tapi dangkal. Kalau fossa itu lekuan juga tapi dia lebih dalam dari fovea. Kalau cavum atau ya kalau mau tahu dari serapan itu dari cave, jadi ruang, rongga. Kemudian ada sulcus, sulcus itu alur, incisura itu irisan. Biasanya sulcus itu bentuknya kayak ada alur gitu, kayak ada garis membentuk alur. Kalau incisura itu sama, kayak hampir mirip kayak sulcus tapi dia lebih tipis. Kemudian nanti biasanya juga akan ditemukan beberapa lubang, tapi kalau di ekstremitas atas agak jarang. Yang banyak tuh nanti kalau kalian belajar anatomi kepala leher, itu pasti banyak banget foramen, kanal, visura, itu banyak banget. Kenapa? Karena foramen, kanal, visura kayak gini-gini ini, dia punya fungsi untuk tempat keluar atau keluar masuknya seperti saraf atau pembuluh darah, seperti itu. Nah, itu untuk terminologinya. Sekarang kita masuk ke bagian skapula. Skapula atau tulang belikat ini salah satu penyusun bagian regiodeltoid. Skapula itu ada beberapa bagian, dibagi jadi 17 bagian ini. Nah, kalau misalnya ditanya, Kak, kenapa kok banyak banget? Kenapa ini semua harus dihafalkan kah atau enggak? Sebenarnya tergantung dari bagaimana nanti kalian belajar tentang ekstremitas atas ini ya. Kalau aku dulu nggak benar-benar semuanya harus dihafalkan, tapi at least bagian-bagian penting, bagian-bagian tempat perlekatannya dia dengan tulang lain, kayak gitu biasanya yang perlu dihafalkan. Yang pertama di bagian nomor 1 tuh ada namanya akromion. Akromion itu ada di daerah sini. Nah, akromion ini yang kalau misalnya kalian pegang dia ada tonjolannya. Nah, ini di bagian belakang ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari skapula sisi belakangnya. Kalau misalnya pegang bagian bahu belakang itu ada yang menonjol, itu namanya akromion. Gitu. Nah, terus ini aku mungkin review lebih ke bagian yang penting ya. Kemudian di sini ada kavitas glenoid. Kavitas itu seperti kayak lubang sebenarnya, cuma dia bukan lubang, dia seperti bentukan cekungan. Kavitas glenoidalis di sini itu tempat melekatnya dia dengan tulang skapula. Tulang klavikula. Itu. Terus di sini ada kata margo. Margo di sini itu maksudnya margin. Di sini margo medialis vertebralis. Jadi maksudnya dia ini tepi yang medial atau tepi yang tengah. Jadi dia yang menghadap ke arah tengah, menghadap ke arah tulang vertebrae atau tulang belakang. Kemudian yang nomor 2 sini, bagian tepi yang di sebelah sini, ini disebutnya margo lateralis. Kalau lateral itu artinya samping, medial itu artinya tengah. Kalau medial itu berarti dia mendekati pusat tubuh atau mendekati garis median tubuh. Mendekati tulang di sini dia mendekati tulang vertebrae atau tulang belakang. Kalau di bagian yang nomor 12 ini margo lateral. Jadi dia bagian terluarnya. Dia yang dekat dengan daerah aksilaris atau daerah ketiak. Aksila itu artinya ketiak. Kemudian ada nomor 14 ada margo superior, ada margo superior. Margo superior. Nah ini, superior itu artinya atas. Jadi ini dia tepi di atas. Terus nomor 15 ini angulus inferior. Dia angulus itu artinya sudut, angle. Angulus, angular itu artinya sudut. Nah, di bagian inferior atau di bagian bawah, inferior itu artinya bawah, itu
dia membentuk sudut. Jadi tulang skapula tuh kasnya bentuknya kayak segitiga. Nah, bagian yang bawah yang membentuk sudut ini yang kita sebut dengan angulus inferior. Angulus inferior. Terus nomor 6 di sini ada kolum skapula. Kolum skapula itu lehernya skapula. Jadi di daerah sini, ini kayak lehernya gitu.